Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dalam nilai rahmat, semoga kita dapat memperoleh rahmat itu dari Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita mampu menahan diri, terlebih khusus dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Dan moga-moga apa yang kita lakukan dalam ibadah puasa Ramadan ini melahirkan jiwa-jiwa muttaqin insyaallah. Maka upaya untuk mendapatkan jiwa dan nilai ketakwaan dalam diri kita ini adalah kemampuan untuk menahan diri, menjaga fikiran, menjaga motivasi bahkan niat kita masing-masing. Maka di antara hal yang dapat merusak puasa, bahkan dapat membatalkan, dan ini harus kita jaga dan harus kita hindari, adalah seseorang yang berniat berbuka. Karena an-niyatu syartun li sairil amal bihal salahu wal fasadu lil amal. Niat ini itu menentukan kesahihan ibadah yang kita laksanakan. Maka ibadah puasa yang kita laksanakan itu sangat ditentukan dari niat kita, karena bahagian daripada amal soleh. Nabi telah menyatakan secara mendasar hakikat perbuatan manusia itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal itu harus disertai dengan niat, karena nilai bahkan pahala yang akan kita peroleh dalam perbuatan yang baik itu akan ditentukan oleh niat kita masing-masing. Dalam kaidah fikih yang dinyatakan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa an-niyatu syartun li sairil amal. Niat ada itu syarat seluruh amalan. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Maka dengan niat ini amal itu akan menjadi benar, diterima oleh Allah. Maka dengan niat itu pula justru amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang berniat berbuka. Maka orang yang melaksanakan puasa jangan berupaya bahkan ada niat-niat untuk berbuka. Karena walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, yang disilakan dengan pembatal puasa tadi, membatalkan puasa, maka hanya sekedar berniat untuk berbuka itu sudah cukup membatalkan ibadah puasa kita. Hal itu yang kita tegaskan dengan alasan. Yang kedua adalah di antara hal yang membatalkan yang kita sebutkan saat ini adalah ar-riddah, murtad. Riddah itu adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam menjadi keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan pencipta, wal iyadu billah, diserahkan dengan kekufuran atau kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa besar. Nah, ini termasuk hal-hal yang membatalkan seluruh amalan kita, termasuk ibadah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Hal itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal kamu akan batal, akan habis punah. Seorang mukmin dia akan berhasil ketika mampu menjaga dan istiqomah di dalam keimanan. Maka istiqomah dalam keimanan ini patut kita jaga betul. Apalagi dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, ketika ada dorong-dorong untuk meninggalkan agama, wal iyadu billah, ini adalah suatu kebinasaan. Padahal Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana kita terdorong melakukan amal kebajikan, bahkan terhindar dari segala hal-hal yang buruk sebenarnya. Itu salah satu keberkahan Ramadan. Sehingga kalau saja dalam bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lingkungan bi'ah Ramadan ini adalah bi'ah amal soleh, karena senantiasa ada yang mendorong
untuk melakukan amal kebajikan dan ada yang menahan saat kita melakukan keburukan, kita tidak mampu menjaga diri kita dari hal yang buruk, wal'iyadzubillah, itu berarti suatu kerugian dan kecelakaan. Apatah lagi memang yang sifatnya keluar daripada agama, ya seakan dengan murtad. Kerugian itu bukan hanya di dunia ini, tetapi akan berlanjut sampai pada hari kiamat dan tidak akan habis. Di dunia, otomatis pahala yang dilaksanakan ibadah puasa itu habis semuanya. Puasa saja yang kita laksanakannya terhapus, demikian juga dengan amal-amal soleh yang berlalu itu. Dan akan datang lagi amal-amal kebajikan yang mungkin kita anggap baik, tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang kita sebutkan saat ini adalah, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah mengeluarkan air mani. Apakah itu karena berhubungan dengan istri, dengan cara bersetubuh, jima, ataukah mengeluarkan dengan menggunakan tangan yang diserahkan dengan onani. Nah, kalau yang pertama ini betul telah menjadikan puasa kita batal, bahkan akan mendapatkan denda yang harus dibayar berupa pembayaran kafarat. Mereka yang dengan sengaja dan dia tahu bahwa ini adalah hal yang membatalkan, lalu ia melakukannya pada bulan Ramadan, maka orang yang melakukan perbuatan tadi itu, maka batallah puasanya dan dia harus menggantikan dengan cara membayar kafarat siyam berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ulama bersaling pendapat, apakah yang melakukan itu yang membayar kafarat suami saja ataukah juga istri? Ada 2 pandangan yang terkait dengan hukum ini. Yang pertama adalah yang menyatakan itu khusus bagi suami saja, dengan alasan bahwa hadis yang terkait dengan kafarat sahabat yang telah melakukan, jadi sahabat yang melakukan hubungan dengan istrinya pada bulan Ramadan, di mana Nabi SAW memberikan hukum terkait dengan ini, beberapa jenis-jenis yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukannya pada siang hari, itu adalah sang suami yang datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengarahkan untuk menggantikan di luar bulan Ramadan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut yang ditujukan kepadanya tanpa memberikan perintah dan arahan kepada sang istri. Maka ini dijadikan sebagian ulama bahwa kafarat siyam itu bagi suami istri yang berhubungan pada siang hari hanya diperuntukkan bagi sang suami saja. Sedang pendapat yang kedua menyatakan berlaku kepada keduanya. Alasannya karena yang datang itu adalah suami untuk minta fatwa, sedangkan tidak ada permintaan fatwa yang terkait dengan sang istri yang juga melakukan hal yang sama. Kemudian dalil yang kedua bahwa alasan yang kedua bahwa hukum itu berlaku sama antara laki-laki dan perempuan, adanya persamaan hukum dalam hal pelanggaran. Karena yang melaksanakan itu adalah suami dan juga istrinya, maka sang istri pun juga mendapatkan kewajiban dan denda untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun bagi kita ini, kalau terkait dengan adanya dalil yang ada, kalau kita melihat secara sahih memang tidak menunjukkan bahwa sang suami atau sang istri saja yang harus menggantikan, karena ini berkait dengan secara nas. Karena dalam hal ibadah mahdhah, maka pada saatnya itu adalah nas yang datang dari Nabi SAW ketika ada keterangan. Maka selama tidak ada keterangan secara langsung yang terkait dengan itu, maka kita kembalikan kepada hukum asal terkait dengan nas tadi. Secara zahirnya yang menunjukkan hanya diperuntukkan kepada sang suami saja. Demikian hanya juga dengan istimna atau misalkan dengan onani. Kenapa? Karena itu masuk kategori hal yang membatalkan puasa. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan bagaimana keadaan orang yang berpuasa dalam hadits qudsi, Nabi SAW menyatakan, ya, hakikat daripada puasa bahwa puasa itu hanya saya membalasnya, wa ana ajzi bih, saya membalasnya karena yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi kenapa ibadah puasa itu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, bahkan diserahkan pemberian pahala itu hanya Allah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan orang ini berpuasa dengan meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Ini menunjukkan bahwa
hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa itu menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melampiaskan syahwatnya. Dan pelampiasan syahwat itu berlaku juga kepada onani tadi. Nah, sedangkan orang yang keluar air mani bukan karena tangan ataukah karena bercumbu dengan istri, tapi karena melihat. Nah, ini ulama bersama pendapat. Orang yang terfitnah dengan pandangan matanya misalnya, kemudian secara tidak sengaja kemudian keluar, maka dalam hal ini para ulama bersilang pendapat juga. Namun yang rajih adalah orang yang melihat sesuatu memandang kemudian terkeluar air maninya, dan ini bukan sebenarnya kesengajaan, tapi itulah dampak dari pandangannya itu kemudian dia keluar, ini tidak masuk kategori pembatal puasa. Nah, ini mirip juga kaitannya dengan orang yang keluar air mani pada saat dia mimpi. Dan orang yang bermimpi pada siang hari dalam keadaan berpuasa kemudian dia junub, itu tidak masuk kategori pembatal puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang sekali lagi mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang terlarang dan dapat berlatih dalam berpuasa Ramadan ini menjadi orang-orang yang muti', orang-orang yang taat dan mustaslim, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kejayaan, kebahagiaan dan kesuksesan kita mampu menyadarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.